Halo semuanya, kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan blog proyek 2 yang telah kami buat. Pertama-tama, perkenalkan, saya Joel. Saya Charles. Saya Jaon. Nama saya Dixon. Berikut ada mata pelajarannya, mata pelajaran IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, matematika agama, IPS, Pancasila, SBKBK, PJOK, informatika, dan kesimpulan. Mari kita lanjut ke IPA. Tempe sendiri adalah makanan tradisional khas Indonesia yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat sejak berabad-abad lalu. Tempe dikenal kaya protein dan mudah untuk dijangkau dengan harga yang terjangkau. Tempe juga memiliki nilai budaya yang kuat dan telah diakui secara internasional sebagai bahan pangan sehat dan ramah lingkungan. Nah, produk lanjutan yang kami kami pilih adalah bakso tempe goreng dengan tempe sebagai olahan adonan utamanya. Tempe yang telah difermentasikan akan digiling halus kemudian dicampur dengan bumbu serta bahan pelengkap lain agar menciptakan eh, cita rasa gurih dan tekstur kenyal khas bakso. Lalu proses fermentasinya itu fermentasi tempe menggunakan memanfaatkan genus jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus yang berperan untuk menghasilkan enzim untuk memecah protein dan eh, lemak dan karbohidrat dalam kedelai. Proses meliputi perendaman, perebusan, pengupasan, pencampuran ragi, tempe, lalu fermentasi 1 sampai 3 hari hingga kapang membentuk miselium putih yang memadatkan kedelai dan menciptakan nilai gizi, rasa, serta daya simpan. Lalu apa perubahan yang terjadi dalam fermentasi ini? Nah, fermentasi tempe ini oleh jamur Rhizopus oryzae menghasilkan miselium putih yang menyebabkan pemadatan kedelai dan membentuk senyawa volatil seperti alkohol dan asam organik, memberikan aroma khas, rasa gurih, dan tekstur padat, sekaligus yang memecah protein menjadi asam amino yang lebih mudah dicerna. Lalu perubahan nutrisi pada tempe itu protein dipecah menjadi peptida dan asam amino oleh enzim protease rhizopus sehingga lebih mudah dicerna dan baik untuk pertumbuhan serta perbaikan jaringan. Bisa dilihat banyak nutrisi yang berubah dalam perubahan dalam fermentasi tempe ini. Mari kita lanjut ke bahasa Indonesia. Judul yang kita pilih adalah eh, cara membuat bakso tempe goreng. Nah, tujuan dari teks ini adalah untuk mengetahui cara membuat tempe melalui proses fermentasi kacang kedelai dengan bantuan eh, ragi Orizae. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengolah tempe menjadi produk makanan sederhana berupa bakso tempe goreng yang bergizi dan mudah dibuat. Oleh karena itu, sekarang ayo kita cari tahu bersama-sama cara dan proses pembuatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alat dan bahan dalam pembuatan tempe ini. Pertama, bahan dalam pembuatan tempe adalah 250 gram kacang kedelai, air bersih 1-2 liter, 1 sendok teh ragi tempe, daun pisang atau plastik berlubang kecil sebagai pembungkus.
Lalu alat dalam pembuatan tempe adalah baskom atau wadah besar untuk merendam kedelai, panci untuk merebus kedelai, saringan untuk meniriskan air rebusan, tampah atau alas lebar untuk mendinginkan kedelai setelah direbus, dan sendok atau spatula untuk mengaduk. Selanjutnya adalah pembuatan bakso tempe goreng, yang dimana bahannya adalah 250 gram tempe yang sudah difermentasi, tepung tapioka atau sagu sebanyak 50-100 gram, putih telur 1 butir, bawang putih yang telah dihaluskan, merica bubuk secukupnya, garam secukupnya, gula secukupnya, es batu atau RS untuk menjaga adonan tetap dingin, minyak goreng untuk menggoreng, air bersih 1-2 liter untuk merebus bakso. Dan yang terakhir, alat dalam pembuatan bakso tempe goreng adalah blender atau food processor untuk menggiling tempe, wadah atau mangkuk besar untuk mencampur adonan, sendok atau cetakan bakso untuk membentuk bulatan, panci untuk merebus bakso, saringan untuk meniriskan bakso setelah direbus, wajan atau penggorengan untuk menggoreng bakso, dan juga spatula atau sodet. Untuk langkah-langkah saya akan jelaskan. Untuk langkah-langkah proses pembuatan tempe, pertama, kacang kedelai, lalu cuci dengan air bersih hingga kotorannya hilang. Yang kedua, rendam kedelai dengan air bersih selama 6-12 jam agar biji kedelai mengembang serta mempermudah proses pelepasan kulit ai. Ketiga, kupaslah kulit ai kedelai dengan cara diremas-remas saat direndam, kemudian bilas kembali hingga bersih. Keempat, selanjutnya rebus kedelai hingga setengah matang selama kurang lebih 30 menit, lalu tiriskan. Kelima, berikutnya, sebarkan kedelai yang telah direbus di atas tampah atau alas lebar, biarkan hingga agak dingin dan tidak terlalu basah. Keenam, taburkan ragis tempe secara merata ke seluruh permukaan kedelai, kemudian aduk hingga tercampur rata. Ketujuh, lalu masukkan kedelai yang telah diberi lagi ke dalam daun pisang atau plastik yang sudah dilubangi kecil-kecil. Lubang ini berfungsi untuk sirkulasi udara. Kedelapan, simpan bungkusan kedelai di tempat hangat selama 1-2 hari. Apabila permukaan kedelai sudah ditumbuhi miselium putih padat, berarti tempe telah jadi dan siap untuk diolah secara lebih lanjut. Nah, untuk langkah-langkah proses pembuatan tempe goreng yang pertama, tempe yang sudah melalui proses fermentasi, kemudian potong kecil-kecil agar mudah digiling. Lalu yang kedua, masukkan potongan tempe ke dalam blender atau food processor, tambahkan bawang putih, garam, merica bubuk, gula, putih telur, serta sedikit es batu atau air es. Haluskan hingga menjadi adonan lembut. Ketiga, masukkan tepung tapioka atau sagu sedikit demi sedikit ke dalam adonan tempe. Aduk rata hingga adonan kalis dan dapat dibentuk. Keempat, ambil adonan untuk menggunakan sendok, lalu bentuk menjadi bulatan sesuai ukuran bakso yang diinginkan. Kelima, didihkan air dalam panci, kemudian masukkan bulatan adonan bakso. Lalu rebus hingga bakso mengapung, tanda bahwa bakso sudah matang. Angkat dan tiriskan. Panaskan minyak goreng dalam wajan. Masukkan bakso tempe yang sudah direbus, lalu goreng hingga berwarna kuning keemasan dan berteksturnya. Yang ketujuh yaitu yang terakhir, angkat, tiriskan, dan sajikan bakso tempe goreng selagi hangat. Untuk kesimpulan, bisa dijelaskan oleh Dickson. Pembuatan tempe membutuhkan tahapan fermentasi kedelai dengan bantuan ragi Rhizopus sp. Setelah tempe jadi, bahan tersebut dapat diolah lebih lanjut menjadi berbagai produk panggan, salah satunya bakso tempe goreng. Proses pembuatan bakso tempe meliputi penghalusan tempe dengan bumbu, pencampuran tepung, pembentukan bulatan, perebusan, serta penggorengan hingga matang. Hasil akhirnya adalah bakso tempe goreng yang gurih, renyah, dan siap disantap. So here is a video of English procedural text from our group. We will play it at the end of the video. Now let's go to the next one.
Berikut adalah soal MTK. Nah, untuk jawabannya, kita menggunakan rumus D sama dengan S akar 2. Nah, karena sisi yang diketahui adalah 6 cm, jadi eh, diameter sama dengan 6 akar 2 cm. Karena ditimpa, nih, setengah diagonal ditimpa sama diagonal lain, jadi diameter akan kami bagi 2. Jadi 6 akar 2 dibagi 2. Jadi 3 akar 2. Lalu karena garis diagonal setengahnya ada 5, kita hitung dulu. 1, 2, tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita kalikan dengan 5. Setengah diagonalnya. Jadi 3 akar 2 dikalikan dengan 5, hasilnya 15 akar 2 cm. Lalu 15 akar 2 ini, 15 ini akan kita jadikan akar juga. Jadi akar 225 dikalikan dengan akar 2. Jadi 450, akar 450. Lalu kita menggunakan kita akan mengubah jadi desimal. Karena 450-nya di antara 400, akar 441 dan akar 484. Jadi kita mendapatkan hasil 21,9/43. Yang kalau misalnya kita desimalkan menjadi hasil 21,209. Lalu kalau misalnya kita bulatkan menjadi 2 digit, hanya 2 digit, jadi 21,21 cm. Lanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian agama dari blok ini. Nomor 1. Kisah hidup Santo Fransiskus dari Assisi. Santo Fransiskus dari Assisi dikenal sebagai sahabat alam dan semua ciptaan Tuhan. Salah satu kisahnya adalah ketika ia menenangkan serigala buas dari kota Gubbio. Serigala itu menakutkan warga, tetapi Fransiskus mendekatinya dengan penuh kasih dan berbicara dengan lembut, sehingga serigala itu pun menjadi jinak dan hidup berdamai bersama manusia. Ada juga kisah saat ia menyapa burung-burung di pagi hari, mengingatkan bahwa semua makhluk hidup adalah saudara kita dan patut untuk dihormati. Jadi, kisah ini mengajarkan kita untuk selalu mencintai dan menjaga lingkungan hidup dengan kasih dan damai. Nomor 2. Ensiklik Paus Fransiskus Laudato Si artikel 84 dan 85. Yang dimana jika dirangkum menjadi poin-poin, maka akan menjadi sebagai berikut. Pertama, artikel 84. 1. Setiap makhluk hidup memiliki tujuan sendiri. Maksudnya, semua ciptaan itu berharga dan mempunyai peran. Kedua, alam memancarkan kasih Allah. Maksudnya, alam adalah tanda kasih Tuhan. Ketiga, tempat tertentu menyimpan kenangan rohani. Maksudnya, alam bisa membantu kita dalam menemukan jati diri kita sendiri. Artikel 85. 1. Alam juga wahyu Allah. Maksudnya, Tuhan dapat hadir lewat keindahan alam. Kedua, ciptaan menyampaikan ajaran Tuhan. Maksudnya, alam mengajarkan kita lewat perenungan. Dan yang ketiga, ritme alam seperti siang malam, musim, dan sebagainya menunjukkan kebijaksanaan Tuhan. Yang artinya, alam mengingatkan kita akan keteraturan dan rencana Allah. Ketiga, kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Yang dimana dalam kitab tersebut berisi 3 perintah Tuhan yang Tuhan berikan pada manusia. Yaitu yang pertama,
untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Yang mana hal ini disebutkan pada ayat ke-26. Artinya, manusia diperintahkan untuk berkuasa atas semua makhluk ciptaannya, agar kita dapat melanjutkan serta mengelola kehidupan yang telah Tuhan ciptakan. Dan juga agar kita juga dapat bertanggung jawab dalam memanfaatkan, menjaga, dan melestarikan ciptaannya. Perintah yang kedua, beranak cuculah dan bertambah banyak. Yang mana ini disebutkan pada ayat ke-28. Di ayat ini, manusia diperintahkan untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Hal ini diperintahkannya agar kita dapat membangun persekutuan, menyatakan kemuliaannya, dan bersama-sama berusaha untuk menjaga dan mengelola alam yang telah Ia ciptakan. Terakhir, perintah yang ketiga adalah untuk memenuhi dan menaklukkan bumi, yang dimana perintah ini juga disebutkan di ayat ke-28. Pada ayat ini, manusia diperintahkan untuk menaklukkan bumi dan seluruh alam ciptaannya. Dan maksud dari menaklukkan di sini bukanlah mengeksploitasi alam sesuka hati kita, tetapi mau bertanggung jawab, menjaga, serta melestarikan alam yang telah diberikannya kepada kita. Refleksi. Kami kelompok 2 telah selesai dalam mengerjakan pembuatan produk bioteknologi yang dibuat dari pangan palm. Selama pengerjaan, semua anggota kelompok ikut bekerja sama dan berkontribusi dalam pembuatan produk bioteknologi tersebut. Hal ini dapat tercapai dengan adanya pembagian tugas yang adil, serta dorongan dan sifat saling membantu antar anggota kelompok yang kesulitan dalam mengerjakan tugasnya. Setelah kami selesai dalam pembuatan produk tersebut, kami merasa senang dan lega karena telah berhasil menyelesaikan tugas tersebut dengan cukup baik. Dan terakhir, kami juga merasa cukup puas dengan hasil akhir produk kami, yang telah mendapat berbagai macam masukan dan kritikan yang positif dan membangun dari responden-responden kami. Dari proyek kali ini, kami mempelajari nilai CC5+, yaitu nilai community. Hal ini dikarenakan dari proyek ini, kami telah belajar untuk dapat berkomunikasi dan bekerja sama sebagai sebuah tim. Mari kita lanjut ke IPS. Lalu, IPS akan dijelaskan oleh saya. Pengertian kearifan lokal. Kita mulai dari definisi umumnya dulu. Kearifan lokal adalah berbagai nilai yang diciptakan, dikembangkan, dan dipertahankan sebagai identitas atau kepribadian yang berasal dari nilai luhur budaya masyarakat setempat. Nilai-nilai tersebut diwariskan secara turun-temurun dan menjadi pedoman dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat, baik sosial, budaya, maupun hubungan dengan alam sekitar. Kearifan lokal mencerminkan cara masyarakat menyesuaikan diri dengan lingkungan serta menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan nilai spiritual yang dianut. Kalau definisi menurut Pak Ahli, menurut FX Rahyono dalam buku Kearifan Budaya dalam kata 2009, Rahyono menyebut kearifan lokal sebagai kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu. Kecerdasan ini diperoleh melalui pengalaman panjang masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Artinya, kearifan lokal merupakan hasil pengalaman khas masyarakat tertentu dan tidak selalu dialami oleh kelompok masyarakat lain. Lalu, kearifan lokal menurut P.E. Zahjono DKK. Dalam penelitian pola kelestarian keanekaragaman hayati berdasarkan kearifan lokal masyarakat sekitar kawasan TNKS di Provinsi Bengkulu tahun 2000, kearifan lokal disebut sebagai sistem nilai norma. Sistem ini disusun, dianut, dipahami, dan diaplikasikan oleh masyarakat berdasarkan pemahaman serta pengalaman mereka berinteraksi dengan lingkungan alam. Nilai ini menuntun masyarakat agar memanfaatkan sumber daya alam dengan cara yang seimbang dan lestari. Dan kearifan lokal yang kami pilih adalah Coipan. Latar belakang dan sejarah Coipan. Coipan berasal dari bahasa Hakka, yaitu coy berarti sayur dan pan berarti kue. Sehingga secara harfiah,
berarti kue sayur. Kota Singkawang yang dulu sering dijuluki kota Seribu Klenteng dan kota Amoy memiliki budaya Tionghoa yang sangat kuat sejak abad ke-7. Orang Tionghoa mulai menatap di Kalimantan Barat akibat perdagangan dan perang. Letak Kalimantan Barat yang strategis di rute perdagangan Tiongkok India menjadikannya tempat persinggahan sementara. Ada sebuah kisah menarik bahwa pada tahun 1463, anak buah Laksamana Cheng Ho yang memperkenalkan Islam ke Indonesia menetap dan membawa ke budaya setempat Pontianak. Dari Pontianak, orang-orang Tionghoa kemudian menyebar ke Singkawang dan mendirikan kelenteng kecil di desa Sempalung, di mana terdapat mata air dan tapak kaki yang diyakini milik Cheng Ho. Pengaruh kuliner Tionghoa begitu kental sehingga coipan menjadi jajanan khas yang paling populer di Singkawang, Pontianak, dan Bangka Belitung. Di Kalimantan Barat, coipan biasanya menjadi menu sarapan atau camilan karena harganya terjangkau dan dibuat segar saat dipesan. Coipan juga pernah tampil dalam film Aruna dan Lidahnya tahun 2018, menambah daya tarik kuliner ini di mata publik. Selanjutnya, karakteristik dan keunikan coipan. Coipan dikenal sebagai kudapan bercita rasa asin dengan kulit yang sangat tipis, kenyal, dan lembut. Biasanya terbuat dari tepung beras dan tepung sagu. Isian khasnya berupa bengkuang yang dicampur ebi atau udang kering atau daun kucai. Coipan Pontianak berbentuk panjang dengan tabuhan bawang putih goreng, sedangkan di Bangka Belitung coipan berbentuk segitiga berisi papaya muda. Saat disajikan, coipan biasanya disiram banyak minyak bawang dan disantap bersama sambal cuka pedas asam. Makna dan nilai kearifan lokal coipan. Lebih dari sekedar makanan, coipan adalah simbol dari nilai luhur yang masih hidup dalam masyarakat seperti kesederhanaan, kebersamaan, dan kelulusan di setiap proses pembuatannya, dari menguleni adonan, menumis isian, hingga menyusun dalam kukusan. Terdapat sentuhan tangan yang sabar dan cinta yang tak terlihat. Coipan menjadi contoh bahwa makanan tradisional tidak hanya bertahan karena rasa, tetapi karena makna yang dikandungnya. Dalam satu porsi coipan, kita menemukan rasa cerita dan kebersamaan yang diwariskan antar generasi. Karena nilai-nilai itulah, coipan banyak disajikan pada acara keluarga, perayaan keluarga, maupun dijual di restoran atau pasar tradisional. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat coipan yang pertama wajan dan penggorengan, atau panci atau panci kukus, nampan, blender atau ulekan, rolling pin atau penggilas, cetakan bulat atau ring cutter, pisau atau dan talenan, dan kompor. Metode pembuatan dalam proses pembuatan coipan dapat menggunakan dua metode yaitu modern dan tradisional. Cara memasak dari baik metode tradisional maupun modern kurang lebih sama. Perbedaannya adalah alat yang digunakan di mana tradisional biasanya menggunakan alat seperti panci kukus dan bambu. Sedangkan yang modern biasanya menggunakan alat seperti oven kukus yang lebih futuristik. Kalau bahan untuk coipan, bahan pangan lokal yang digunakan pembuatan coipan adalah bengkuang dan wortel, yaitu tepung beras, tepung tapioka, garam, minyak sayur, bengkuang yang telah disaut kasar, wortel yang telah disaut kasar, bawang putih yang telah dicincang halus, ebi yang telah direndam air panas dan cincang halus, gula, minyak goreng, cabai rawit, dan cuka. Cara pembuatan coipan. Pertama, tumis bawang putih sampai harum, masukkan ebi, bengkuang, wortel, bumbui dengan garam dan lada, aduk rata, masak sampai sayuran setengah layu, kemudian angkat. Kedua, campur tepung beras, tepung tapioka, aduk rata, tuangi sedikit air sedikit, aduk sampai rata, kemudian masukkan minyak sayur, aduk rata. Ketiga, masak dengan api kecil sambil terus diaduk sampai adonan menjadi kalis dan tidak lengket. Matikan api. Keempat, ambil sedikit adonan kulit, alasi dengan plastik, kemudian gilas sampai tipis. Cetak adonan menggunakan ring bulat supaya rapi. Kelima, ambil satu lembar kulit, kemudian beri isian secukupnya, lipat menjadi dua membentuk setengah lingkaran, kemudian tekan bagian tepinya sampai menempel rapat. Tata di atas nampan yang ditaburi tepung supaya tidak lengket. Keenam, panaskan kukusan, alasi dengan daun pisang yang sudah dioles tipis, minyak goreng, tata coipan di kukusan, kemudian kukus selama 10 menit. 7. Tumis bawang putih, cincang, dan minyak secukupnya. Tumis sampai kecoklatan dan angkat. 8. Blender halus cabai, bawang putih, dan air. Tambahkan garam dan gula, kemudian masak sampai air menyusut. Setelah air menyusut, tambahkan cuka, aduk rata, matikan api.
Kesembilan, siram coipan yang sudah matang dengan minyak bawang, sajikan dengan sambal. Selanjutnya adalah kearifan lokal Tisekaya. Latar belakang dan sejarahnya Tisekaya memiliki akar mendalam dalam tradisi kuliner Indonesia. Diyakini muncul sejak zaman kolonial Belanda. Nama Srikaya berasal dari kayanya yang berarti kaya atau berisi, mengacu pada isian Srikaya yang melimpah. Kemungkinan besar terinspirasi dari kue-kue tradisional Nusantara yang menggunakan kelapa dan gula berpadu dengan teknik pembuatan roti Eropa. Pada awalnya hanya dibuat di rumah sebagai makanan sehari-hari. Seiring waktu, roti ini berkembang menjadi jajanan populer di pasar tradisional dan oleh-oleh khas daerah. Makna dan nilai kearifan coipan. Roti Srikaya tidak hanya sekedar makanan, ia juga memiliki peran penting dalam budaya masyarakat Indonesia. Kue ini sering disajikan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan, arisan, atau perayaan hari besar. Kehadirannya dalam berbagai acara menunjukkan nilai-nilai kebersamaan dan tradisi yang terus dijaga. Roti Srikaya juga sering dianggap sebagai simbol kehangatan, di mana keluarga dan teman berkumpul untuk menikmati makanan ini bersama-sama. Makanan ini memiliki kemampuan untuk membangkitkan nostalgia, mengingatkan banyak orang pada masa kecil mereka saat menikmati roti Srikaya yang dibuat oleh nenek atau orang tua mereka. Lalu alat dan bahan yang digunakan untuk membuat coipan. Alatnya itu mangkuk besar atau baskom, sendok atau spatula kayu, pisau atau scraper adonan, panci atau wajan, kompor, loyang, oven, kukusan, dan ulekan. Bahannya itu bahan pangan lokal yang digunakan dalam pembuatan roti Srikaya adalah kelapa dan gula. Walaupun dinamakan roti Srikaya yang diolesi oleh selai Srikaya, selai tersebut tidak dibuat dari roti Srikaya. Adonan rotinya adalah tepung terigu, ragi, air, dan gula. Sedangkan isiannya adalah kelapa yang sudah diparut, gula merah, dan telur. Cara pembuatan. Metode pembuatan yang digunakan untuk membuat roti Srikaya juga sangat fleksibel. Bisa menggunakan metode ala tradisional atau modern. Yang pertama, campur tepung terigu, ragi, air, dan gula. Uleni hingga kalis lalu diamkan agar mengembang. Untuk isian, masak kelapa parut, gula merah, dan telur perlahan hingga kental dan harum. Ketiga, adonan dibagi diisi Srikaya kemudian dibentuk sesuai selera dan dipanggang atau dikukus. Cara menjaga dan melestarikan kearifan lokal menurut Gramedia.com. Pendidikan dan penyuluhan. Mengajarkan nilai kearifan lokal melalui pendidikan formal di sekolah maupun non formal seperti kureus dan pelatihan. Memberikan pemahaman bahwa kearifan lokal penting dari segi budaya, sosial, dan lingkungan agar generasi muda mau melestarikannya, misalnya mengenalkan cara pembuatan coipan khas Hakka, Singkawang, atau roti Srikaya dari Sumatera agar generasi muda memahami nilai sejarah, budaya, dan gizi dari pangan lokal. Kedua, mengadakan festival dan acara budaya. Menyelenggarakan festival seni, ritual adat, dan pameran tradisi lokal untuk menampilkan dan memperkenalkan kearifan lokal kepada masyarakat luas. Festival ini menjaga agar tradisi tetap hidup dan dapat menarik wisatawan. Contohnya, Festival Coipan di Pontianak atau Festival Vertisekaya di Riau, yang tidak hanya memperkenalkan cita rasa khas, tetapi juga menjadi daya tarik wisata kuliner. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat lokal. Masyarakat memberikan pelatihan keterampilan tradisional serta dukungan terhadap usaha-usaha berbasis kearifan lokal, memfasilitasi promosi produk-produk lokal dan pariwisata berbasis budaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Misalnya petani bengkuang dan kucai untuk bahan coipan atau petani kelapa dan pengrajin gula aren untuk bahan roti Srikaya. Keempat, pemanfaatan teknologi, mendokumentasikan dan mempublikasikan kearifan lokal melalui media sosial, video, atau situs web menggunakan teknologi agar tradisi dikenal lebih luas tanpa mengurangi makna aslinya. Misalnya video tutorial membuat coipan dengan cerita asal-usulnya atau blog kuliner yang membahas sejarah Srikaya. Kelima, pelestarian lingkungan dan alam. Menjaga kelestarian alam karena banyak kearifan lokal berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya, memperkenalkan praktik adat ramah lingkungan yang menyeimbangkan hubungan manusia dan alam,
Misalnya menjaga kualitas tanah untuk tanaman sayur pengisi coipan atau melestarikan pohon kelapa sebagai bahan utama listrik kaya. Keenam, kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga budaya. Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan in- memberi insentif dan mendukung penelitian terkait pelestarian budaya. Lembaga budaya dapat menjadi fasilitator pelestarian melalui riset, pendidikan, dan publikasi. Ketujuh, menjaga keaslian di tengah perubahan zaman. Adaptasi terhadap perkembangan zaman diperbolehkan, namun nilai inti kearifan lokal harus dipertahankan. Penting untuk bijak memilih elemen budaya yang relevan agar tradisi tetap hidup tanpa kehilangan jati diri. Selanjutnya, mata pelajaran PPKN Pancasila akan dijelaskan oleh Dickson. Hak keluarga contohnya yaitu mendapatkan makanan yang cukup, sehat, dan bergizi untuk kehidupan sehari-hari. Hak ini bukan berarti hanya sekedar mendapatkan makanan agar tidak kelaparan, tetapi juga mendapatkan akses ke makanan yang sehat, bergizi, dan penuh dengan nutrisi. Mengolah pangan lokal sesuai dengan preferensi dan keinginan masing-masing. Selain mendapatkan makanan yang cukup dan bergizi, kita juga berhak untuk dapat mengolah pangan lokal yang kita miliki sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Contoh dari penerapan hak ini adalah dengan mengolah makanan tape sesuai dengan keinginan, seperti misalnya diolah menjadi tape singkong, bolu tape, dan produk lainnya. Habis itu mengelola dan memanfaatkan karangan yang dimiliki untuk dapat menghasilkan pangan lokal sendiri. Keluarga sebagai salah satu kelompok sosial di masyarakat juga berhak untuk dapat memanfaatkan dan mengelola pekarangan yang dimilikinya, termasuk untuk dapat menghasilkan pangan lokalnya sendiri, yang dimana hal ini akan membantu keluarga dalam menghemat pengeluaran mereka dan berpotensi untuk menambah penghasilan jika pangan tersebut akan dijual. Habis itu kewajiban keluarga, yaitu contohnya tidak membuang makanan yang telah dipilih dan diberikan. Habis itu menjaga kelestarian kuliner daerah dengan mengajarkan resep menu makanan tradisional kepada anak-anak dan mendukung pelestarian pangan lokal dengan mengutamakan membeli hasil pangan lokal dibanding dengan hasil impor. Selain itu, penting juga bagi kita untuk mendukung pelestarian pangan lokal yang ada di Indonesia. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan memprioritaskan membeli hasil pangan lokal dibandingkan dengan hasil impor. Dengan melakukan hal tersebut, kita pun dapat ikut berkontribusi dan mendukung perekonomian daerah serta pelestarian pangan lokal yang ada di sekitar kita. Hak sekolah yaitu dapat membeli produk makanan pangan lokal dari penjual yang ada di kantin sekolah yang bersih dan sehat. Berhak mempelajari pengetahuan tentang manfaat dari melestarikan pangan lokal, hak untuk ikut serta acara kegiatan di sekolah mengenai pangan lokal seperti Hari Pangan Sedunia dan Hari Ketahanan Pangan Nasional. Kewajiban sekolah yaitu menghabiskan makanan yang telah dibeli dan diterima dari kantin sekolah, menjaga kebersihan dan kelestarian kantin yang menyajikan pangan lokal di sekolah, dan mendukung kegiatan pelestarian pangan lokal yang diselenggarakan sekolah dengan aktif berpartisipasi, menyumbang ide kreatif ke panitia, dan membantu menyebarkan informasi tentang program di media sosial. Hak masyarakat yaitu berhak mengikuti acara program pelestarian pangan lokal seperti festival pangan lokal dan lomba cipta menu beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Selain itu, masyarakat berhak mengembangkan dan mengolah pangan lokal menjadi lebih berkreasi, dan masyarakat berhak mendapatkan akses pangan lokal dengan harga yang terjangkau. Setelah itu kewajiban masyarakat, yaitu menjaga dan tidak merusak lahan komunitas, pelestarian pangan lokal yang ada di daerah sekitarnya. Habis itu mempromosikan pentingnya mengonsumsi pangan lokal yang bergizi dengan postingan atau mengunggah poster di media sosial, dan melestarikan resep makanan tradisional demi menjaga kearifan lokal daerah dengan mempelajari berbagai resep makanan tradisional.
Lanjut ke SBK dan BK. Video akan kami tampilkan di akhir video presentasi. Lalu untuk jawaban BK nomor 1, pada proses pada proses pengerjaan lagu tersebut kami mengalami berbagai macam kesulitan, terutama pada bagian pembuatan nada dan melodi lagu. Akan tetapi, kami akhirnya berhasil menyelesaikan lagu tersebut dengan ide-ide dari Bu Adri dan artificial intelligence untuk menciptakan melodi yang bagus dan unik. Ya, jadi walaupun pada akhir awalnya kami memang kesulitan dalam membuat lagu tersebut, tapi dengan usaha dari setiap anggota kelompok dan beberapa bantuan dari luar, kami akhirnya berhasil menciptakan lagu yang khas dan baik. Lalu untuk nomor 2, proyek ini mengajarkan kami untuk dapat berkolaborasi dengan cara efektif sebagai sebuah kelompok. Selain itu, proyek ini juga melatih kreativitas dalam menciptakan lirik dan melodi yang unik untuk membuat suatu lagu yang baik. Dengan proyek ini, kami menjadi lebih peka terhadap lirik, musik, dan pesan dari lagu-lagu lain yang ada di luar sana. Dan keterampilan itu tentunya dapat mendukung masa depan kami semua. Karena dapat membantu kami bekerja sama dengan lebih baik sebagai tim menghasilkan ide baru serta dalam berkreasi dan berinovasi. Lanjut ke Pejo. Kak, Pejo, Kak, videonya akan kami tampilkan di akhir akhir video presentasi. Lanjut ke informatika. Untuk melihat hasil produk informatika kami, silakan scan QR code yang telah kami buat di blog kami, seperti yang terlihat di layar saat ini. Untuk nilai PKT dan PKT. Compassion. Nilai yang paling menonjol dalam kelompok kami adalah nilai compassion. Compassion artinya rela berbagi dan memiliki aksi emosi empati. Selama pengerjaan proyek ini, kami semua saling menolong satu sama lain ketika terdapat anggota kelompok yang kesulitan atau kebingungan dalam mengerjakan bagian tugasnya. Dengan berdasarkan nilai compassion ini, kami sebagai sama anggota kelompok pun juga saling mendukung dan menghargai satu sama lain tanpa memandang perbedaan apapun. Selanjutnya, nilai community akan dibacakan oleh Dixon. Community, yaitu nilai CC15 yang juga menonjol pada proyek 2 ini adalah nilai community. Dalam pengerjaan proyek ini, kami semua bekerja sama, berkomunikasi, dan berdiskusi untuk dapat menyelesaikan proyek ini dengan efektif. Dengan nilai inilah pembagian tugas yang adil dan ideal juga dapat tercapai, sehingga kami pun dapat menyelesaikan proyek ini dengan cepat dan efektif. Lanjut pada kesimpulan. Nah, untuk mengembangkan produk pangan bioteknologi ini, kita perlu mencari cara untuk memanfaatkan pangan dan kearifan lokal daerah yang ada di Indonesia dan memadukannya dengan teknologi modern agar kita dapat bersaing di perekonomian global. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan pangan-pangan lokal tersebut menjadi makanan yang lebih kreatif, inovatif, dan relevan dengan tren global saat ini. Selain itu, kita juga dapat ikut mendukung
dalam mengembangkan bioteknologi pangan lokal ini dengan misalnya membantu mempromosikan pentingnya pengembangan bioteknologi pangan lokal tersebut di sosial media. Dengan melakukan hal-hal tersebut dan terus mendukung pengembangan bioteknologi pangan-pangan lokal, maka kita tidak hanya melestarikan budaya kuliner, tetapi juga berkontribusi pada masa depan pangan global yang sehat dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Hello guys, welcome to our channel. In this video, we will learn how to make tempeh and turn it into delicious, crispy fried tempeh balls. So be sure to watch until the end. So, tempeh preparation begins with preparing 250 grams of soybeans, Which are thoroughly washed and then soaked for 6 to 12 hours to expand and the skin is easily peeled off. After the skin is removed, the soybeans are boiled for about 30 minutes until half cooked. Then the soybeans are drained and cooled on a winnowing basket until they are no longer too wet. Tempeh yeast or Rhizopus oryzae is sprinkled evenly over the soybeans. Then, wrap the soybeans in banana leaves or perforated plastic for air circulation. And then, store it in a warm place for 1 to 2 days until the surface is covered with dense white mycelium. In this video, we will use banana leaves. The cooked tempeh is then processed into fried tempeh balls. the fermented tempeh is cut into small pieces, then ground with garlic, salt, pepper, sugar, add white and a few ice cubes until smooth. Then tapioca flour is added little by little until the dough is smooth. Then tapioca flour is added little by little until the dough is smooth. The dough is shaped into balls. Then boil the dough in boiling water until they float. Then fry it in hot oil until golden brown and crispy. The result is a savory fried tempeh balls
rich in vegetable protein, ready to be served warm as a nutritious snack. Thank you for watching our video. We hope this video helped you. Peace out. Oke, tepuk tangan buat kamu dua guys. Oke, nama kalian siapa? Nah, kalian hari ini mau bawa lagu apa? Masa-masa terindah. Oke, kita dengerin ya guys. Dikala jalan mencari mutilaka, kamu lagi sama diminta. Banyu lantaran harus setia, buatan ketika dunia terasa hampa. Kita pernah duduk di tepi luka, berbagi lapar dan air mata. Namun di balik keriang kita rasa, tunggu tawa tak pernah siapa. Dari mengerjakan tugas bersama, lapar bersama dan miskin bersama, hingga sukses bersama. Kau dengan diriku melewati masa-masa itu. Terima kasih kawanku atas waktu dan kenangan.
Jenazahku berdiri dari ini. Keringat dan doa kita bergaul dalam berjalan kini menjadi lurus. Kau ajarkan hati perjuangan yang tulus, dan aku setia tetap pernah pupus dari mengerjakan tugas bersama, lapar bersama dan miskin bersama, hingga sukses bersama. Kau dengan diriku melewati masa-masa itu. Terima kasih kawanku